Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan dampak masif korupsi dalam berbagai aspek. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, seperti yang kita tahu bahwa korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi juga menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi bangsa. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kemudian kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional. Sehingga hal ini dapat menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Kemudian krisis ekonomi juga yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Bahkan berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara yang memiliki hutang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu dampak korupsi terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian yang kedua yaitu penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Dan keempat yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya hutang negara. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, pemberantasan kemiskinan berjalan lambat. Dan ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan korupsi yang telah merajalela di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost ekonomi, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkaunya oleh masyarakat bawah atau rakyat miskin. Kondisi ini juga mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang terakhir yaitu solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Selanjutnya itu runtuhnya otoritas pemerintahan. Yang pertama yaitu matinya etika sosial politik. Kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Selanjutnya itu dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Kemudian yang ketiga, menguatnya plutokrasi atau korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi, yaitu menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau bisa dikatakan sebagai kapitalis, karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintahan, sehingga pada suatu saat mereka lah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Selanjutnya kita akan beralih ke dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama itu fungsi pemerintahan mandul, di mana masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Di sisi lain, lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit atau vested interest. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. Kemudian yang kedua itu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Selanjutnya ini dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Kemudian yang kedua itu lemahnya garis batas negara. Dan yang ketiga itu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat, di mana kondisi kemiskinan pada akhirnya akan memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi inilah yang membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat
negatif terhadap yang lain dan lingkungan sekitarnya, atau mereka akan melakukan penyimpangan. Selanjutnya itu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Itu yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest dan FAO, Indonesia dikatakan sebagai negara kelima terbesar yang mempunyai hutan alam dan menempati urutan kedua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi. Hal ini dilaporkan pada 26 Mei 2011. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang terus dieksploitasi besar-besaran dan mendapatkan keuntungan. Nah, eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun di sisi lain, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau yang bisa kita kenal dengan reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan parah bagi lingkungan. Kemudian yang kedua itu menurunnya kualitas hidup lingkungan. Hidup yang telah rusak akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan global juga. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan tentang dampak masif korupsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.